Baik, selamat sore saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini kita akan masuk dalam pelajaran soteriologi kita, episode yang ketiga. Soteriologi episode yang ketiga, yang lalu episode yang kedua, dan ini episode yang ketiga. Kita akan masuk ya tetap pada Amsal, ya tetap pada poin, ada jalan yang sepertinya benar tetapi ujungnya menuju kematian. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita memulai kelas kita sore hari ini, juga ada saudara-saudara yang menyapa. Ada Saudari Bu Awadu, selamat sore Pak Gembala, selamat sore. Apa kabar semuanya? Salam Maranatha. Maranatha. Ya, juga ada saudara-saudara yang lain. Baik, sebelum kita memulai kelas kita, mari kita tundukkan kepala. Ya, selamat sore semua, Bu Yane, selamat sore Ibu. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas pertolongan rahmat-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur atas firman-Mu, dan sore hari ini Tuhan kami datang kepadamu memohon Engkau menolong kami, memberikan kepada kami penerangan, terkhusus hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu lewat kelas soteriologi live streaming Facebook. Tuhan Engkau menuntun juga teman-teman yang saudara-saudara yang menyaksikan. Tuhan Engkau terangi hati dan pikiran agar lewat kebenaran yang dibagikan kami semua sungguh diberikan pengertian hikmat yang daripadamu, sehingga kami hidup di dalam apa yang Kau kehendaki. Pimpin kami, media yang kami pakai. Kami juga berdoa agar tidak ada kendala. Ini doa harapan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, kalau kita buka kitab Amsal 14 ayat yang ke-12, ya, bahasa kita lihat di situ Amsal 14 ayat 12 dikatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Jalan apakah itu? Ya, kalau bahasa Ibraninya yes derek yatsar lipneis waaharita, ya, darkei mafet. Ya, jadi ada jalan sepertinya, ya, ada jalan sepertinya benar dalam pandangan manusia. Namun ujung jalan itu menuju kematian. Ya, dalam pandangan manusia, kalau di sini dalam pandangan manusia. Nah, pandangan ini ya kalau kita perhatikan di sini ini berhubungan dengan keselamatan kita. Karena berhubungan dengan kematian. Nah, kalau falsafah dunia berkata banyak jalan menuju Roma, maka kalau kita melihat apa yang dikatakan Alkitab, hanya ada satu jalan menuju surga. Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus Kristus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, pernyataan Yohanes 14 ayat 6 ini adalah sebuah pernyataan yang agung. Pernyataan yang agung, pernyataan yang ya disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ini kalimat yang sangat-sangat agung, karena tidak ada tokoh atau pendiri agama yang berani berkata seperti itu. Pada umumnya tokoh atau pendiri agama hanya berani berkata bahwa ikutilah jalan kebenaran, doakanlah saya supaya saya selamat. Ya, ada lagi yang menyuruh carilah jalan kebenaran. Nah, tetapi di sini Yesus Kristus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus berani berkata, dialah jalan kebenaran dan hidup. Nah, tentu apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus ini berkontradiksi
dengan filosofi atau falsafah dunia. Banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju sorga. Ya kalau kita lihat apa yang dikatakan Alkitab, hanya ada satu jalan menuju sorga, yaitu melalui Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, bagian ini juga memberikan satu penjelasan atau satu statement kepada kita, satu pernyataan kepada kita bahwa tidak ada jalan keselamatan di luar Yesus Kristus. Hanya ada jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, berarti tidak ada satu orang pun yang dapat masuk surga tanpa melalui Yesus Kristus. Ini di doktrin soteriologi. Jadi ini keyakinan yang sesungguhnya yang ada di dalam iman Kristen yang sejati. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, iblis sangat mengerti dan sangat tahu bahwa kekristenan Yesus adalah jalan kebenaran. Itu sebabnya masalah tentang siapakah Yesus Kristus ya dijadikan suatu perbantahan. Banyak persepsi, banyak pandangan tentang siapakah Yesus. Ya, kelompok Yudaisme menganggap Yesus adalah nabi yang ya dia mati dibakar di atas kotoran manusia. Sedangkan kelompok yang lain mengatakan Yesus itu adalah nabi, yang disalib itu Yudas. Nah, tetapi di dalam iman Kristen justru menyatakan ya poin dari keselamatan itu ada di dalam penyaliban Yesus, di dalam kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ya, nah bahasa Ibraninya yatsar itu sepertinya benar. Jadi ada jalan yang sepertinya benar. Nah, jalan yang sepertinya benar ini jalan yang seperti apa? Jalan yang sepertinya benar, lipneis dalam pandangan manusia, wa aharita. Ya, wa aharita ya. Yang ujungnya, ujung dari jalan itu menuju kematian. Jadi jalan yang dipandang sepertinya benar oleh manusia itu apa? Nah, yang pertama saya sampaikan ya. Yang sepertinya benar itu ketika orang mendasari keselamatannya bahwa kalau dia mau masuk surga, dia harus selamat dengan perbuatan baik. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya ketika saya mempelajari perbandingan agama-agama dan perbandingan keyakinan-keyakinan, ya saya menemukan satu titik di mana bahwa ada persamaan. Ya, persamaan yaitu tuntutan untuk berbuat baik. Ya, tuntutan untuk berbuat baik. Semua mendorong untuk berbuat baik. Dan hampir ada persamaan di titik perbuatan baik ini bahwa dasar keselamatan adalah perbuatan baik. Dasar keselamatan adalah perbuatan baik. Nah, sepertinya benar. Ya, sepertinya benar. Tetapi setelah kita kaji lebih jauh, perbuatan baik tidak dapat menyucikan atau tidak dapat menghapus dosa manusia. Karena seperti yang lalu sudah saya katakan, kita sudah belajar bahwa perbuatan baik manusia itu sifatnya kondisional dan situasional. Maksudnya apa? Ya, perbuatan baik manusia itu tergantung. Ya, kalau dia merasa kasih terhadap orang, dia berbuat baik. Tetapi orang yang dia kasih kemudian berbalik menyerang dia atau mengkhianati dia, maka di situ akan timbul kebencian. Jadi sifat dari perbuatan baik manusia itu hanya sifatnya ya bukan linear tapi punctiliar. Hanya sewaktu-waktu, kondisional, situasional. Nah, kalau kita mendasarkan keselamatan kita dasarkan dengan perbuatan baik, maka kebinasaan yang kita dapatkan. Dalam Alkitab katakan Roma 3 ayat 12, tidak ada seorang pun yang berbuat baik, seorang pun tidak. Semua orang sudah menyeleweng. Karena perbuatan baik di dalam diri manusia adalah perbuatan baik yang kondisional dan situasional. Ya, jadi kalau kita berharap masuk surga dengan perbuatan baik, inilah yang dikatakan jalan yang sepertinya benar, tetapi ujungnya menuju maut atau menuju kematian. Nah, yang kedua, ya, sepertinya benar, jalan yang sepertinya benar. Jalan seperti apa? Ya, dasar keselamatan mendasarkan dengan ya kesalehan atau ibadah. Ya, kesalehan atau ibadah. Nah, coba kita lihat dalam kitab Yesaya 64 ayat 6. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Yesaya 64 ayat yang ke-6. Nah, saudara-saudara yang ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Kalau ada yang mau bertanya, boleh bertanya. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Nah, coba kita lihat.
Ya, Yesaya 64 ayat 6. Kita lihat di sini bunyinya. Demikian kami sekalian seperti seorang najis, dan kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Nah, garis bawahi ya kalimat kesalehan kami bagaikan kain kotor. Kesalehan itu apa? Ya, kesalehan itu ya kerajinan beribadah. Kesalehan itu ya kerajinan mengikuti seluruh aktivitas-aktivitas rohani. Kesalehan itu ya mengikuti semua tuntutan lahiriah mengenai urusan-urusan iman. Nah, Yesaya berkata bahwa kesalehan itu bagaikan kain kotor. Jadi kalau ada yang berpikir dengan kerajinan dia melayani, kerajinan dia beribadah dan sebagainya macam untuk menghapus dosanya, maka sudah dapat dipastikan tempat orang tersebut di dalam neraka. Karena tidak mungkin ya kain kotor dapat membersihkan lantai yang kotor. Justru ketika orang membersihkan lantai dengan kain kotor, maka hasilnya lantai itu menjadi kotor. Jadi di sini jelas ya, jadi jalan yang sepertinya benar. Banyak orang berpikir, oh ini jalan keselamatan, oh ini jalan menuju surga. Ya, oh kalau mau ditanya, apakah yakin mati masuk surga? Yakin. Alasannya, ya karena saya ini majelis. Atau, oh saya ini gembala. Atau, oh saya ini ya aktivis rohani. Nah kalau orang berpikir demikian, ini sudah pasti binasa. Kita lihat di Alkitab, ada satu contoh, orang yang sangat giat melayani, bahkan ikut dengan Tuhan Yesus. Ya, Yudas adalah seorang rasul dan juga bendahara. Dia seorang aktivis rohani. Tetapi apa yang terjadi dengan kehidupan Yudas? Ya. Nah, kalau Yudas, Tuhan Yesus katakan bahwa lebih baik ia tidak pernah dilahirkan. Ya. Tindakan Yudas mengkhianati menjual Tuhan Yesus, yang mengkhianati Tuhan Yesus katakan bahwa itu lebih baik dia tidak pernah dilahirkan. Jadi kalau syarat atau dasar keselamatan itu karena kerajinan, kesalehan, maka otomatis seharusnya Tuhan Yesus tidak perlu berkata demikian untuk menetapkan kematian Yudas, untuk menetapkan kemana tempat Yudas di kekekalan. Ya, tapi karena dasar keselamatan bukan kesalehan, ya karena kesalehan manusia itu bagaikan kain kotor, maka Yudas tidak dapat menyelesaikan dosanya dengan status dia sebagai rasul. Tidak dapat menyelesaikan dosanya dengan kesalehan dia. Bahkan dia rajin kan. Dia ikut Tuhan. Bendahara lagi. Ya, kalau di organisasi itu, kalau orang jabatan bendahara berarti termasuk salah satu orang yang penting. Ya, karena bendahara adalah orang yang dipercaya. Ya, jadi orang yang penting. Tapi justru ya Yudas tidak diselamatkan. Yudas tidak diselamatkan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini sepertinya benar. Ya, jadi soteriologi. Jadi nomor satu ini jalan sepertinya benar dalam pandangan manusia. Jadi kalau ada orang yang yakin dia masuk surga, atau dia punya konsep masuk surga dengan dasarnya harus berbuat baik, maka neraka tempatnya. Kemudian kalau dasar keselamatannya itu adalah kesalehan, ya kesalehan tadi sudah didefinisikan. Kalau dasar keselamatannya ada kesalehan itu juga di neraka. Dan yang ketiga, ada juga yang mendasarkan keselamatan dengan baptisan. Ya, ada kelompok gereja yang punya dasar keselamatan itu baptisan. Jadi kalau kamu mau masuk surga, kamu harus dibaptis. Ya, bahkan ada yang pergi baptis di Sungai Yordan di Israel, dan harus 12 orang. Nah, ya macam-macam. Ya. Tapi kita lihat bahwa baptisan tidak menyelamatkan. Sekali lagi contohnya siapa? Contohnya Yudas. Yudas adalah seorang rasul. Yudas adalah seorang rasul, dan syarat untuk menjadi rasul, Alkitab katakan dalam kitab Kisah Para Rasul, syarat seseorang menjadi rasul, orang tersebut harus nomor satu, dia adalah orang yang mengikuti pelayanan Yesus Kristus selama di dunia. Yang kedua, orang tersebut harus dibaptis dengan baptisan Yohanes. Artinya pemilihan Yudas sebagai rasul, Yudas adalah seorang yang sudah menerima baptisan Yohanes. Mengapa? Karena kalau kita perhatikan, rasul-rasul pun ya, di kemudian hari mereka membaptis. Berarti Yudas ini dibaptis dan juga dia membaptis orang. Tetapi akhirnya ujungnya kemana? Ke neraka. Karena apa? Dasar keselamatannya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada jalan yang disangka orang lurus,
tetapi ujungnya menuju maut. Kalau bahasa Ibraninya, yes, derek yatsar lipne is wa aharita darkei mafet. Ya, jadi kalau bahasa Ibraninya itu ada jalan sepertinya benar dalam pandangan manusia, ujung jalan menuju kematian. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang pertama. Poin yang kedua, ya pentingnya keselamatan. Ya, seberapa penting kalau ada orang tanya, seberapa penting keselamatan? Seberapa penting doktrin soteriologi? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang boleh tahu kitab suci, orang boleh menjadi aktivis rohani, orang boleh menjadi penulis buku rohani, tapi kalau dia tidak diselamatkan, maka semua yang dia miliki itu tidak berguna bagi hidup dia dalam kekekalan. Ya, kita lihat di dalam Alkitab ada satu tokoh yang punya satu status sosial, ya, seorang profesor kitab suci, yaitu Nikodemus. Tuhan Yesus ya berbicara kepada Nikodemus. Nikodemus seorang ahli kitab, seorang yang betul-betul ya tekun di dalam kitab suci. Tetapi yang kita lihat bahwa Nikodemus tidak mengerti tentang prinsip kebenaran. Nah, seberapa pentingkah keselamatan itu? Ya, seberapa penting? Nah, kalau kita lihat Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 28. Nah, coba kita lihat Matius 10 ayat 28. Matius pasal 10 ayat yang ke-28. Matius pasal 10 ayat 28. Ya. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, jadi ini pernyataan seberapa pentingkah? Oh, sangat penting. Ya, sangat penting. Lebih penting dari kehidupan. Ya, kalau kita lihat apa yang dikatakan, jangan takut orang dapat membunuh tubuh, berarti lebih penting dari kehidupan. Karena pada umumnya yang dikejar manusia di dunia ini untuk kebutuhan-kebutuhan lahiriah, untuk memenuhi tuntutan-tuntutan lahiriah. Ya, kita bekerja ya untuk makan, kemudian kelebihannya kita bisa beli sesuatu. Kemudian di zaman hedonis ini bekerja ya selain untuk itu, untuk pamor juga, fashion dan sebagainya macam. Ya, kita perhatikan. Nah, ini. Ya, kemudian ada yang bekerja untuk perawatan. Ya, operasi kiri kanan segala macam. Nah, takut membunuh tubuh. Nah, tapi di sini Tuhan Yesus katakan bahwa jangan kamu takut ya kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Ya, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh. Jadi ini yang diperingatkan. Berarti keselamatan itu sesuatu yang lebih penting daripada kehidupan-kehidupan lahiriah. Keselamatan itu lebih penting dari pencarian-pencarian kita tentang kehidupan lahiriah. Nah, itu sebabnya saudara harus betul-betul memastikan bahwa saudara sudah diselamatkan atau belum. Nah, ini sangat penting. Ya, ini sangat penting. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata, ya, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan. Hanya nama Yesus. Berarti jalan keselamatan itu adalah sebuah jalan yang sempit. Ya, sebuah jalan yang sempit dan hanya satu jalan. Ya, kalau falsafah dunia banyak jalan menuju Roma, tetapi falsafah untuk sampai kepada titik keselamatan hanya ada satu jalan, dan jalan yang ditempuh itu adalah jalan yang sempit. Nah, apakah saudara sudah pastikan keselamatan saudara? Ya, ini yang paling penting. Karena Tuhan Yesus katakan bahwa keselamatan itu lebih penting daripada kehidupan lahiriah kita. Keselamatan itu lebih penting dari hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya, memang yang dunia pun juga kita butuh. Tetapi yang prioritas, orang harus betul-betul memastikan keselamatannya.
Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, tapi Alkitab katakan hanya sedikit orang yang diselamatkan. Ya, kalau kita lihat Matius 7, coba kita lihat Matius pasal 7. Suaranya putus-putus Pak Gembala. Wah, ini masalah teknis ya. Oke. Ya. Matius 7, kita lihat ayat 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Banyak orang masuk melaluinya. Jadi masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Jadi masuk melalui jalan kebinasaan itu banyak. Ya, ternyata jalan menuju kebinasaan itu banyak. Dan jalan menuju kebinasaan ini, kata Amsal tadi bilang, ya, ya, orang menganggapnya sepertinya benar. Jalan yang sepertinya benar. Jadi mereka pikir, oh, ini jalannya sepertinya benar. Oh, kan kita rajin ibadah, pasti masuk surga. Oh, saya rajin berbuat baik, masuk surga. Oh, saya kan anggota gereja, sudah dibaptis, ya, saya pasti masuk surga. Nah, ini jalan-jalan yang seperti ini sepertinya benar, tapi sekarang ada di jalan yang lebar. Nah, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ya, jadi jalan untuk masuk surga itu harus didapati. Sedikit orang yang mendapatinya. Berarti orang yang tidak bersungguh-sungguh mencari dan menemukan, dia tidak akan dapat. Nah, itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi jangan berpikir bahwa, oh, nah, tergantunglah, saya masuk surga ini tergantung. Belum tentu Pak dan saya yang ngomong itu akan masuk surga. Saya ini, ya, jangan sampai saya masuk surga. Oh, tidak. Alkitab katakan kalau tidak menemukan jalan yang sempit itu, tidak menemukan jalan kebenaran itu, tidak akan masuk surga. Jadi diminta di sini sebuah upaya. Ya. Makanya sulit orang diselamatkan. Alkitab katakan sulit orang diselamatkan. Sulit diselamatkan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat ya. Semua, kalau kita perhatikan ya, agama-agama di dunia, keyakinan-keyakinan di dunia, semua ya konsep keselamatannya hampir sama. Samanya di mana? Ya, kalau mau menyucikan dosa, mau hapus dosa, harus dengan perbuatan baik. Mau hapus dosa dengan amal dan ibadah dan kesalehan. Nah, ini sama, jalannya lebar. Tetapi hanya di dalam Yesus Kristus yang dikatakan kalau mau masuk surga harus lahir baru. Dan lahir baru itu syaratnya apa? Nah, syarat orang lahir baru itu bukan karena dia harus berbuat baik. Berbuat baik lalu dia lahir baru. Tidak. Syarat lahir baru itu bukan karena dia harus punya kesalehan. Kalau dia saleh, dia akan lahir baru. Tidak. Ya, tidak. Nah, kalau kita lihat dalam Titus, coba kita lihat. Ya, Titus 3 ayat yang kelima. Ya, Titus pasal 3 ayat yang kelima. Coba kita buka Alkitab kita, Titus 3 ayat 5. Dikatakan, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Titus 3 ayat 5 ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Mungkin ada yang protes, oh Pak Dance tidak begitu. Ya, kalau tidak dengan perbuatan baik, dengan apa dong? Nah, ini Alkitab katakan begitu. Ya, mengapa? Bukan dengan perbuatan baik. Karena tadi sudah saya katakan bahwa perbuatan baik manusia itu sifatnya kondisional, situasional. Hanya terjadi dalam waktu momen-momen yang sesaat. Ya, sesaat ya kalau orang baik dan dia baik. Kalau orang tidak baik, nah dia bisa, kalau orang mengkhianati dia bisa marah. Ya, orang berbuat jahat dengan dia juga pasti ya dagingnya akan memberontak. Jadi kalau dasarnya untuk menyucikan dosa dengan perbuatan baik, waduh, bahaya. Ya. Kemudian ya, tetapi karena rahmat-Nya. Jadi diselamatkan karena rahmat Tuhan. Karena rahmat Tuhan. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, waktu Tuhan Yesus disalib, ada 2 penjahat di sisinya.
salah satu penjahat mengejek Tuhan Yesus dan salah satu menerima Yesus sebagai juru selamat. Dikatakan kepada Tuhan Yesus, Yesus, ingatlah aku ketika engkau datang sebagai raja. Tuhan Yesus berkata kepadanya, hari ini engkau bersama aku masuk ke Firdaus. Jadi penjahat, ini penjahat loh, orang jahat, mendapat rahmat Tuhan. Ya, mendapat rahmat Tuhan. Sedangkan Yudas yang rajin giat melayani bersama dengan Tuhan Yesus, Yudas Iskariot, ya, yang rajin melayani bersama Tuhan Yesus katakan lebih baik dia tidak pernah dilahirkan. Ya, lebih baik dia tidak pernah dilahirkan karena dia binasa. Ini Yudas. Sedangkan penjahat di sisinya dapat rahmat Tuhan. Nah, lalu muncul pertanyaan, lalu ya, perbedaannya di mana? Apakah Tuhan memilih kasih? Apakah Yudas ini adalah pribadi yang ditetapkan untuk binasa, sedangkan penjahat di sisi Tuhan ini adalah pribadi yang ditetapkan untuk masuk surga? Apakah Kristus mati hanya untuk menebus dosa orang-orang yang sudah dipilih dan bukan untuk dosa semua seisi dunia? Ya, letak perbedaannya di mana? Letak perbedaannya bukan karena Kristus mati untuk menebus dosa sebagian orang. Karena Alkitab tidak membenarkan argumen yang demikian. Ya, dalam surat Timotius dikatakan Kristus Yesus disalib menjadi tebusan bagi semua umat manusia. Jadi jalan keselamatan dibukakan bagi semua manusia. Jadi keselamatan itu tidak dipilih hanya untuk orang Kristen, tetapi keselamatan itu ditawarkan kepada semua umat manusia. Ya. Jadi kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu untuk menyelesaikan dosa seisi dunia. Dan seisi dunia diberikan rahmat Tuhan. Yaitu siapapun yang ingin masuk surga, siapapun yang ingin dosanya dihapuskan, ya, dia harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Dan aturannya, orang yang melanggar hukum harus dihukum. Tidak ada aturan di dunia ini orang yang koruptor, ketahuan korupsi, lalu disuruh, oh kamu tidak perlu, sekarang kamu bangun gereja sekian banyak, maka kamu bebas. Tidak ada. Ya, kalau ketahuan korupsi ditetapkan, dihukum, dipenjara. Urusan nanti dia jadi orang baik, itu urusan belakangan. Tetapi setiap ya pelanggaran, konsekuensinya harus dihukum. Dan dosa adalah pelanggaran hukum Allah, dan orang yang berbuat dosa harus dihukum. Dan Alkitab katakan bahwa upah dosa adalah kematian, adalah kebinasaan, adalah maut. Adalah maut. Ya. Jadi, menyelesaikan dosa dengan cara apa? Nah, dengan cara dihukumkan. Dan Yesus Kristus mati di atas kayu salib, ya, menjadi orang terhukum. Orang terhukum. Alkitab katakan terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Dia menjadi orang terhukum bukan karena untuk menanggung dosanya, bukan karena kesalahannya. Dia ditetapkan, dia dihukum, dibunuh di tengah-tengah penjahat, disalibkan di antara para penjahat, dihitung sebagai penjahat untuk menyelesaikan hukuman dosa manusia. Hukuman dosa manusia. Bukan hanya hukuman dosa orang Kristen. Bukan hanya hukuman dosa sebagian orang, tapi hukuman dosa seisi dunia. Nah, ini yang benar, ya. 1 Timotius pasal 2 ya ayat 5 dan 6. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan diri sebagai tebusan bagi semua manusia. Ya, sebagai tebusan bagi semua manusia. Jadi tebusan bagi semua manusia. Nah, lalu muncul pertanyaan, kalau tebusan bagi semua manusia, lalu mengapa tidak semua manusia dosanya, atau tidak semua manusia masuk surga? Nah, karena ada syaratnya. Yang bukan tak bersyarat, ada syaratnya. Nah, ada pengajaran Calvinis berkata unconditional election, pemilihan tanpa syarat. Sedangkan kita lihat Alkitab bersyarat. Syaratnya apa? Syaratnya percaya. Syaratnya percaya. Itu syarat untuk diselamatkan. Ya. Dia datang untuk menyelesaikan dosa manusia. Tetapi manusia yang tidak menerima Dia,
Ya, yang tidak menerima dia ya binasa. Sedangkan yang menerima dia diselamatkan. Ya, di dalam Injil Yohanes. Ya, kita lihat Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, ya ayat 11 sorry, dari ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Dia datang kepada umat kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaan tidak menerimanya. Jadi dia kasih anugerah, tapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Menolak anugerah. Nah, ya, menolak anugerah. Tetapi semua orang yang menerimanya, bersyarat menerimanya, diberi kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu syaratnya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi syaratnya itu percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani, oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya, nah ini jadi syarat keselamatan. Yaitu orang yang percaya dalam namanya. Sudah percaya dalam namanya, orang yang diperanakan. Jadi gini, ini ayat ini menarik ya. Menariknya di mana? Menariknya dikatakan ya, yang diselamatkan adalah yang menerimanya. Pertama menerimanya. Ya, ia datang kepada milik, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Menerimanya, sesudah menerimanya, yang menerimanya itu yaitu orang yang percaya dalam namanya. Percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi ini dibikin satu klasifikasi ya, dan juga diruntut secara detail. Kalau Yohanes ini, siapakah yang akan diselamatkan? Yang percaya, yang dilahirkan kembali. Ya, jadi kalau orang percaya dia, menerima Yesus, percaya Yesus, tapi tidak lahir baru, juga tidak diselamatkan. Tidak diselamatkan. Nah, mungkin ada yang bilang, oh ini ekstrim sekali. Ya, bukan ini, ya bukan ekstrim. Tapi Alkitab katakan, ternyata ada orang yang selama hidup di dunia percaya kepada Yesus, tapi dia di neraka. Ya, hari penghakiman dia di neraka. Nah, coba kita lihat ya Alkitab kita, Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Ya, Ibu Novita Yosef, amin, Maranatha. Ya, selamat sore Ibu. Ya, Matius 7. Ya, coba kita lihat Matius 7 ayat yang ke-21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, pada waktu hari penghakiman, ya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, jauhlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah ini, ya kita lihat di sini, ya orang yang percaya Yesus juga ada yang masuk neraka karena percaya Yesus yang salah, percaya Yesus yang lain. Nah, mereka ini percaya Yesus yang lain, bukan percaya Yesus yang menjadi juru selamat. Mereka percaya Yesus tapi bukan orang-orang lahir baru. Karena yang percaya Yesus yang lahir baru adalah yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Makanya ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Siapa itu? Ya orang lahir baru. Jadi percaya Yesus, maka Yohanes bilang, ya yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yaitu orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging, tetapi dari Allah. Nah ya, itu sebabnya di dalam Alkitab dikatakan ada Yesus yang lain, ada Injil yang lain, ada roh yang lain. Ini bisa dilihat di dalam 2 Korintus 11 ayat 3 dan 4.
Ada Yesus yang lain, ada Injil yang lain, dan ada roh yang lain. Nah ini, jadi kita perhatikan di sini bahwa keselamatan ini penting bagi kita, ya, penting bagi kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saudara-saudara harus memastikan, ya, memastikan apakah saudara betul-betul sudah diselamatkan. Nah, Titus 3 ayat yang kelima tadi katakan, pada waktu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi oleh karena rahmat Allah. Nah, jadi yang perlu dikejar di dalam hidup ini ialah rahmat Allah. Rahmat Allah. Saudara harus betul-betul memperoleh atau memiliki rahmat Allah di dalam hidup saudara. Kalau saudara memperoleh rahmat Allah dalam hidup saudara, maka saudara, ya, diselamatkan. Ya, makanya ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus dalam Yohanes pasal 3. Nah, coba kita lihat Yohanes pasal 3, ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Ya, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Nah, ayat 3 ini penting sekali. Yesus menjawabnya, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jadi kalau tidak lahir baru, tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Ya, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ya, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Ya, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu." Pengajar Israel. Berarti Tuhan Yesus, ya, katakan ini Nikodemus ini seorang pengajar Israel, pengajar, ahli kitab, orang Farisi. Ya, ekstremis, fundamentalis. Ya, dia ekstremis, fundamentalis, pengajar Israel, tapi tidak mengerti prinsip yang paling dasar, keselamatan. Ya, jadi ini juga satu contoh bagi kita semua, bahwa keselamatan itu tidak memandang status sosial, tidak memandang siapa saudara. Ya, bukan karena saudara seorang ahli kitab, bukan karena saudara seorang aktivis rohani, bukan karena saudara seorang majelis, bukan karena saudara orang terpandang dalam gereja dan sebagainya macam, tetapi yang diselamatkan adalah orang yang memperoleh rahmat Tuhan. Dan rahmat Tuhan diperoleh melalui apa? Air dan roh. Ya, rahmat Tuhan diperoleh melalui air dan roh. Mungkin ada yang bingung, tadi katakan baptis tidak menyelamatkan, sekarang air dan roh. Nah, air dan roh itu dijelaskan dalam Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi air dan roh itu Injil dan Roh Kudus. Ya, jadi Injil itu percaya kepada Yesus. Ya, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu Allah telah bangkitkan Dia dari antara orang mati, maka dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Nah, ini pintu masuk menuju lahir baru. Tetapi tentu Tuhan yang menilai hati. Ya, Tuhan yang menilai ucapan yang keluar dari bibir. Ini lip service atau sesuatu ucapan yang betul-betul lahir dari hati. Nah, ini hatinya sudah beres belum nih? Nah, kalau sudah beres, Tuhan bukakan hati, lahir baru kan dia, diselamatkan. Nah, ya, jadi Roma 10 ayat 9 dan 10 itu pintu masuk untuk lahir baru. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, ini mengaku, percaya dalam hati bahwa Allah telah bangkitkan Dia dari antara orang mati, maka dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Ya, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Nah, jadi dengan mulut mengaku diselamatkan.
Ya, jadi kita lihat di sini Tuhan lihat hati. Ada orang bilang, oh kok cuma ucap begitu saja langsung masuk surga. Ya memang ucapnya begitu. Ya, tapi ucapannya itu bukan hanya sekedar ucapan pemanis di bibir atau lip service. Tapi ucapan yang betul-betul lahir dari hati yang sungguh-sungguh, ya telah bertobat, hati yang sungguh-sungguh telah menyesali dosa, dan hati yang betul-betul mengaminkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Ya, karena lahir baru itu proses yang dikerjakan Allah di dalam hidup seseorang. Ya, proses yang dikerjakan Allah dalam hidup seseorang. Nah ini, ya jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah topik kita sore hari ini, episode ketiga, menyambung episode yang kedua. Episode kedua kemarin kita banyak gangguan jaringan. Sore hari ini juga ada gangguan, katanya gangguan suaranya putus-putus. Ya, banyak gangguan. Ya, saya cek, saya punya Facebook, ya di pemberitahuan ternyata ada juga orang yang berupaya untuk masuk, ya masuk ke Facebook saya. Nah, kita tidak tahu apakah memang ada yang mengganggu atau memang karena gangguan jaringan. Tapi ya saya rindukan saudara-saudara bisa betul-betul mengerti, ya. Jadi silakan bagi yang mau bertanya bisa tulis pertanyaan di kolom komentar. Ya ada ya Ibu Erika Sianipar, silakan kalau mau bertanya. Ya Pak Bobi Koro ada. Oh ini ada Pastor Suat, good afternoon, praise God watching from Ginggok City, Misamis Oriental, Mindanao. To God be the glory. Amen. Thank you, Mr. Francis Gunom Budlay. Good evening. Greeting from Kupang. And always keep the Lord and our life. Continue. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, saudara ada Adido, Ibu Kia, Janekia, Ibu Berlina Grof, ya, ya selamat sore, Ibu Yane, ya ada Cindy Ruth, Edi Togar, Dani Melomau Junior, ya Pak Eklo Pasalu, ya ada Ibu Novita Yosef, ada ya Ibu Lai Aling, dan ada Ibu Aya. Ya silahkan kalau ada yang mau bertanya ya mengenai keselamatan, ya kalau ada yang mau bertanya silahkan sampaikan, ya. Nah jadi ya tinggal 10 menit tapi saya coba sampaikan pembahasan. Kita akan sambung minggu depan. Tapi saya coba sampaikan bahwa begini. Ada yang berkata begini, oh itu cuma masalah, kan kita sudah percaya Yesus. Ya masalah lahir baru ini kan kita tidak bisa tahu apakah saya ini sudah lahir baru atau belum. Ini salah. Kalau ada yang berkata begini salah. Karena lahir baru itu sesuatu yang diketahui. Ya. Lalu yang mungkin ada yang berkata, bisa Pak Gembala, bisa Pak Dance untuk tahunya. Ya bisa. Bagaimana caranya? Mungkin Anda bertanya, gimana Pak Dance bisa tahu? Ya bisa tahu lah. Tahunya dari mana? Dari apa Alkitab kasih tahu. Tandanya. Tandanya apa? Ya tandanya meninggalkan manusia lama dan hidup menurut manusia baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Ya, meninggalkan manusia lama dan hidup menurut manusia baru. Nah itu satu. Yang kedua, Filipi 2 ayat 13 katakan Allah mengerjakan kemauan. Jadi yang betul-betul lahir baru itu ya yang secara drastis kita melihat perubahan hidupnya itu meninggalkan hal-hal duniawi. Ya yaitu misalnya rokok, minuman keras, judi, ya pornografi, pelacuran dan segala macam. Nah, ya, kemudian ada perubahan hidup. Perubahan hidup apa? Kontinu, hidupnya terfokus kepada hal-hal rohani. Kecintaannya akan, kerinduannya akan perkara rohani itu besar di dalam hati dan pikiran. Nah, ini bukti orang lahir baru. Jadi ada kerinduan, semangat untuk mencari kebenarannya itu tinggi, seperti orang-orang Kristen di Berea
Jadi Kisah Rasul 17 ayat yang ke-11, ya mereka begitu giat, begitu tekun mengejar dan mencari kebenaran. Ya, jadi itu. Kalau tidak ada yang bertanya, kita akan akhiri kelas kita pada sore hari ini. Ya, minggu depan kita akan belajar tentang penyimpangan awal dari keselamatan. Ya, jadi minggu depan kita akan lihat runtutan sejarah penyimpangan awal keselamatan, ya, dari kacamata Alkitab dan juga dari kacamata perjalanan sejarah umat manusia. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, semoga satu hal yang harus saudara pastikan, bahwa saudara sudah sungguh-sungguh diselamatkan, saudara sudah sungguh-sungguh lahir baru. Sekali lagi, kalau saudara tidak diselamatkan, tidak lahir baru, maka tidak ada, ya, kehidupan rohani saudara tidak berdampak apapun. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur padamu Tuhan atas kasih kemurahan-Mu. Kami bersyukur ada firman-Mu yang menuntun kami, sehingga kami dapat diberikan pengertian akan kebenaran-Mu. Kami mengucap syukur untuk waktu yang Engkau berikan, berdoa untuk saudara-saudara yang mendengarkan. Tuhan, Engkau pimpin kami semua. Ini doa harapan kami. Kau pimpin, minggu depan kami bertemu kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Amin.